Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada alhamdulillahirabbil alamin bahwa pada pagi hari ini kita masih bisa bertatap muka kembali dalam perkuliahan Basic Management yang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pokok bahasan motivasi, teori-teori motivasi, di mana diantaranya ada beberapa sub pokok bahasan. Kita akan melihat teori motivasi isi atau konten teori, kemudian teori proses, dan yang terakhir teori pengukuhan. Yang juga Ibu sertakan tentang pendekatan sistem terhadap motivasi untuk mengetahui bagaimana kita memandang berbagai macam teori tersebut untuk mendapatkan satu pendekatan motivasi yang terbaik di dalam organisasi. Baiklah, duduklah yang nyaman ya untuk memperhatikan presentasi ini. Motivasi itu sebuah kata yang sangat sering kita dengar dalam kehidupan organisasi, di mana motivasi ini biasanya akan sangat terkait dengan kinerja karyawan. Di dalam memahami motivasi ini sebetulnya merupakan suatu masalah yang kompleks. Oleh karena itu diperlukan suatu metode atau cara atau teknik yang digunakan untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang membuat atau memotivasi seseorang di dalam bekerja. Nah, dalam salah satu cara memahami motivasi tersebut dapat kita dekati dengan 3 pendekatan teori. Yang pertama adalah teori kebutuhan, yang kedua adalah teori proses, yang ketiga adalah teori pengukuhan. Baiklah, kita simak penjelasan masing-masing teori tersebut. Teori motivasi, teori kepuasan atau yang kita kenal dengan istilah konten teori, ini memusatkan pendekatannya pada apa yang dimotivasi. Berbagai macam teori disampaikan oleh pakar manajemen, diantaranya adalah Abraham Maslow yang terkenal dengan teori need hierarchy teorinya, yaitu basic need, personal basic need, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua adalah teori Aldever yang terkenal dengan teori ERG-nya. Yang ketiga adalah teorinya Herzberg yang terkenal dengan 2 faktor teori. Dan yang terakhir adalah teori David Max-Whelan. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi proses atau proses teori. Kalau yang pada teori kepuasan tadi berfokus pada apa yang dimotivasi, maka pada proses teori ini kita fokus pada bagaimana memotivasi. Di sini ada 2 teori, yaitu ekspektansi teori atau teori pengharapan dan equity teori atau teori keadilan. Kemudian teori yang ketiga adalah yang kita kenal dengan teori reinforcement, yaitu suatu pendekatan untuk memotivasi yang fokus pada melihat balasan, di mana seseorang karyawan akan termotivasi dengan melihat balasan yang akan diterimanya karena melakukan satu tindakan tertentu. Kita akan lihat konten teori atau teori kepuasan, atau juga sering disebut dengan teori isi atau teori kebutuhan. Teori isi motivasi ini pada dasarnya melihat apa dari motivasi tersebut. Teori ini ingin melihat faktor-faktor dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang itu berperilaku tertentu. Yang kedua, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh orang tersebut sehingga dia berperilaku tertentu itu. Jadi intinya di sini adalah kita akan fokus melihat pada kebutuhan dasar. Jadi dalam teori kepuasan atau isi ini dikatakan bahwa dengan dari kebutuhan yang ada dalam diri seseorang akan mendorongnya untuk melakukan satu tindakan. Yang dengan tindakan itu dia akan mendapatkan kepuasan. Dan kepuasan ini akan juga menjadi alasan atau dorongan berikutnya untuk melakukan tindakan berikutnya.
Nah, dari teori kebutuhan ini, maka ada satu kelemahan yang sulit untuk diketahui dari teori isi ini. Kalau sepintas tampak bahwa teori isi ini terlihat sederhana, tetapi dalam praktek banyak kesulitan di dalam menerapkannya. Karena sulit untuk mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh seseorang pada saat itu. Kesulitan tersebut adalah di dalam menentukan kebutuhan karyawan yang akan dipenuhi. Hal ini disebabkan bahwa kebutuhan manusia itu berbeda-beda dan berubah dari waktu ke waktu. Yang kedua, manifestasi dari kebutuhan tersebut ke dalam tindakan berbeda-beda dari orang yang satu dengan orang yang lain. Berdasarkan kebutuhan manusia, maka muncullah beberapa teori tentang motivasi isi ini, teori isi ini. Yang pertama adalah teori motivasi Maslow, yang kedua teori motivasi Aldefer, yang ketiga teori motivasi David McClelland, dan yang keempat adalah teori Herzberg. Teori Abraham Maslow. Menurut Maslow, kebutuhan seseorang itu tersusun secara hierarkis, di mana diawali dari kebutuhan yang paling rendah, yaitu kebutuhan psychological need. Di antaranya adalah kebutuhan makan, minum, dan tempat tinggal. Kemudian naik di atasnya adalah kebutuhan akan keamanan, safety and security need. Ini adalah kebutuhan akan rasa aman, bebas dari rasa takut. Yang ketiga adalah kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan cinta, perhatian, perasaan bersatu, dan kontak dengan manusia yang lain. Yang keempat adalah kebutuhan pengakuan atau esteem or status needs, yaitu suatu kebutuhan untuk dihormati orang lain, mempunyai harga diri, prestise. Dan yang terakhir merupakan kebutuhan yang tertinggi, yaitu kebutuhan untuk berkembang, mewujudkan potensi diri, yang kita kenal dengan self-actualization. Nah, bagaimana memotivasi menurut Abraham Maslow? Maslow mengatakan bahwa untuk memotivasi karyawan, maka manusia harus dipenuhi dulu kebutuhannya. Manusia akan memenuhi kebutuhan secara hierarkis, mulai dari kebutuhan yang terendah tadi, psikologis, sampai ke aktualisasi diri. Nah, jadi kebutuhan yang paling rendah akan dipenuhi terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih atas. Kemudian yang kedua adalah teori Aldefer, yang kita kenal dengan teori ERG. Ini merupakan modifikasi teori dari Maslow, tetapi kalau Maslow membagi kebutuhan menjadi 5 tingkat kebutuhan, sedangkan Aldefer dibagi secara rata menjadi 3 kebutuhan, yaitu kita kenal dengan existence atau E, singkat E, relatedness atau R, dan yang ketiga adalah growth. Kebutuhan eksistensi berasal dari kebutuhan fisiologis pada Maslow, yaitu seperti makan, minum, gaji, dan kondisi kerja. Kebutuhan interaksi berasal dari kebutuhan berhubungan dengan orang lain. Kalau pada teorinya Maslow adalah hubungan sosial, yaitu berhubungan dengan orang lain, keluarga, atasan, bawahan, teman, dan maupun musuhnya. Yang ketiga, yaitu kebutuhan untuk pertumbuhan, yang kita kenal dengan growth, yang mendorong seseorang untuk lebih kreatif dan produktif. Kalau pada Abraham Maslow, ini adalah pada kebutuhan yang terakhir, yang kelima, yaitu aktualisasi diri. Nah, bagaimana teori motivasi menurut Aldefer? Motivasi muncul dari dorongan 3 macam kebutuhan, yaitu existence, relatedness, dan growth, di mana satu kebutuhan akan dapat dipenuhi meskipun kebutuhan lain sudah dipenuhi ataupun belum terpenuhi. Mohon dicatat di sini perbedaannya dengan teorinya Maslow. Kalau Maslow membagi kebutuhan dasar menjadi 5, Aldefer menjadi 3. Di dalam pemenuhan kebutuhan, kalau Maslow harus diawali dari kebutuhan yang paling dasar, yang kita sebut dengan kebutuhan prapoten, untuk dipenuhi sebelum memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. Sedangkan Aldefer
memenuhi kebutuhan yang prapoten yang mendesak terlebih dahulu walaupun kebutuhan lain sudah ataupun belum terpenuhi. Artinya dia tidak peduli dengan kebutuhan yang lain. Kalau saat itu dia ada kebutuhan yang harus dipenuhi, maka bisa dipenuhi saat itu. Ya, jadi sudah saya jelaskan tadi. Nah, dari dua teori ini sampai saat ini belum diketahui mana di antara kedua teori tersebut yang lebih baik. Kemudian teori isi yang ketiga yang disampaikan oleh David McClelland ini beranjak bahwa karyawan itu memiliki suatu energi potensial yang dapat digunakan tergantung pada kekuatan dorongan yang dimiliki. Di mana dorongan itu meliputi 3 kebutuhan, yaitu yang kita kenal dengan NA, NAV, dan NO. NA adalah kebutuhan akan kekuasaan atau disebut dengan need for power yang disebut dengan kebutuhan akan kekuasaan atau need of power disebut dengan NO. Kemudian kebutuhan akan afiliasi atau need of affiliation disingkat dengan NA, dan yang terakhir kebutuhan akan prestasi yang kita sebut dengan NA. Nah, berdasarkan kebutuhan tersebut, maka manajer hendaknya menyediakan semua peralatan serta menciptakan suasana pekerjaan yang baik dan memberikan kesempatan untuk promosi. Karena berdasarkan kebutuhan-kebutuhan ini, sehingga karyawan ini dengan didorong oleh kebutuhan-kebutuhan ini akan dapat menyalurkan atau mengaktualisasikan energi yang dimilikinya melalui kebutuhan-kebutuhan yang saat itu dirasakan. Apakah kebutuhan akan prestasi, atau kebutuhan afiliasi, atau kebutuhan akan kekuasaan. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan akan kekuasaan? NPO. Biasanya kebutuhan NPO ini akan mendorong seseorang untuk menjadi seorang pemimpin. Dia mempunyai ambisi untuk menjadi seorang pemimpin. Orangnya cenderung lebih agresif, suka berbicara di depan umum dan menuntut yang banyak. Sedangkan NA adalah manusia yang ingin berinteraksi dengan orang lain. Dia mempunyai rasa cinta dan menghindari penolakan dari kelompoknya. Dia biasanya menyukai hubungan yang akrab, saling mengasihi, dan bersedia menolong orang lain. Dan NA adalah kebutuhan untuk berprestasi, sukses, dan khawatir akan kegagalan. Suka tantangan, suka bekerja lebih lama dan menjalankan sendiri usahanya. Biasanya dia mengambil tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan, dan secara moderat dia suka feedback yang cepat. Ini model motivasi menurut David McClelland. Yang keempat adalah teori Herzberg tentang motivasi, di mana Herzberg ini melakukan penelitian untuk mengetahui apa yang membuat orang senang dan apa yang membuat orang tidak senang di dalam bekerja. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Herzberg, diketemukan bahwa ada 2 faktor yang menentukan motivasi seseorang di dalam bekerja. Yang pertama, kita sebut dengan faktor pendorong motivasi, kita sebut dengan satisfier, di mana jika ada satisfier muncul, maka orang akan termotivasi. Yang kedua adalah faktor Huygens, atau kita sebut dengan istilah dissatisfier, yaitu faktor ketidakpuasan, di mana faktor ini akan menghambat motivasi, tetapi jika dihilangkan, maka akan muncul motivasi. Nah, beberapa faktor motivasi yang disampaikan oleh Herzberg ini diantaranya adalah prestasi kerja, pengakuan, kerja itu sendiri atau pekerjaan itu sendiri, tanggung jawab, promosi, dan pengembangan karir. Dalam memotivasi karyawan, maka Herzberg menyampaikan bahwa jika ada satisfier muncul, jika terdapat satisfier, faktor kepuasan di dalam pekerjaannya, maka karyawan akan memiliki motivasi. Artinya motivasinya muncul. Tetapi jika tidak ada satisfier, maka tidak akan ada motivasi.
Sedangkan sebaliknya, tentang faktor dissatisfier atau faktor hygiene, yang kita sebut dengan faktor penghambat, jika ada dissatisfier dalam pekerjaannya, maka suasana kerja tidak menyenangkan. Maka dia tidak akan termotivasi. Sebaliknya, jika tidak ada satisfier, maka suasana kerja menyenangkan, tapi juga belum muncul motivasi. Jadi kesimpulannya, untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan, dibutuhkan adanya faktor satisfier. Teori yang kedua yang kita sebut dengan teori proses atau proses teori. Kalau pada teori isi menjelaskan apa yang membuat seseorang berperilaku atau bekerja, maka pada teori proses ini menjelaskan bagaimana dan untuk tujuan apa seseorang berperilaku tertentu. Menurut teori proses ini, motivasi akan timbul karena adanya kebutuhan. Kemudian orang akan berusaha memenuhi kebutuhan itu, di mana dengan didorong oleh kebutuhan itu akan muncul harapan atau ekspektasi terhadap kemungkinan untuk memperoleh balasan atau reward yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Valence atau kekuatan keinginan seseorang terhadap imbalan, itulah yang sangat menentukan seberapa besar motivasi seseorang di dalam bekerja. Teori proses mengajarkan bahwa kepuasan karyawan di dalam menyelesaikan tugas dengan baik merupakan kepuasan tersendiri bagi karyawan dan merupakan sesuatu yang mendorong dia untuk bekerja. Kelemahan dari teori proses ini adalah yang pertama, teori proses membantu memahami motivasi tetapi tidak dapat langsung diaplikasikan karena ini akan menunggu waktu, ya. Perlu waktu yang lama untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan tersebut setelah menerima balasan. Yang kedua, karyawan akan mengalami perlakuan yang tidak adil di masa yang lalu, akan cenderung tidak percaya kepada manajer. Hal ini membutuhkan waktu yang lama untuk mengembalikan kepercayaan tersebut, dan manajer dapat mengatasi hal ini dengan cara menetapkan standar yang jelas dan adil. Beberapa teori proses diantaranya adalah teori pengharapan Froome, model Porter-Lawler, model teori motivasi keadilan atau equity approach, dan teori penentuan tujuan atau goal setting theory. Kita lihat teori pengharapan dari Froome, di mana Victor Hafroom ini mengatakan bahwa kekuatan yang memotivasi seseorang untuk bekerja giat dalam mengerjakan pekerjaannya tergantung dari hubungan timbal balik antara apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan dari hasil pekerjaan itu. Itu yang kita sebut dengan balasan tadi. Di sini ada 3 faktor yang menentukan, yaitu yang pertama adalah harapan, yang kedua nilai atau valence, dan yang ketiga adalah pertautan hasil. Untuk mengetahui atau menggunakan pendekatan teorinya Froome ini, maka kita memberikan beberapa asumsi, di antaranya adalah bahwa perilaku manusia itu didasarkan pada dorongan internal dan pengaruh lingkungan eksternal, di mana seorang karyawan mengambil keputusan sendiri di dalam organisasi secara sadar, dan setiap individu mempunyai kebutuhan, keinginan, dan tujuan yang berbeda. Individu berperilaku didasarkan pada persepsi harapannya mengenai sejauh mana perilaku tertentu mengarah pada hasil yang diinginkan. Kemudian yang kedua adalah teorinya Lawler-Porter, di mana Lawler ini mengatakan bahwa prestasi seseorang itu menghasilkan 2 macam balasan, yang kita sebut dengan balasan ekstrinsik, yaitu balasan dari pihak luar, dan balasan intrinsik.
Model ini merupakan pengembangan dari model pengharapan grup, di mana kalau di dalam teori manajemen itu kepuasan kerja itu akan mendorong prestasi. Tetapi berbeda dengan model Froome ini, maka Lawler ini membalik hubungan tersebut dan mengatakan bahwa prestasi kerja yang akan mendorong kepuasan kerja. Ini ya. Jadi prestasi ini menghasilkan dua macam balasan, balasan intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik adalah balasan yang berasal dari internal kerja itu sendiri, seperti pengakuan atau kepuasan mencapai prestasi tertentu. Sedangkan ekstrinsik adalah balasan yang berasal dari luar, seperti gaji dan promosi. Kemudian di sini karyawan akan mengevaluasi balasan-balasan tersebut untuk melihat apakah balasan yang diterimanya itu cukup wajar dan cukup adil. Apabila seorang karyawan diperlakukan cukup adil dengan balasan yang diterimanya, sesuai dengan pengorbanan yang telah dikeluarkannya, maka karyawan akan merasakan kepuasan bekerja. Kalau karyawan puas bekerja, maka akan termotivasi bekerja dengan baik. Di ini model Porter-Lawler, ya, bahwa prestasi itu ditentukan oleh menghasilkan balasan intrinsik dan ekstrinsik. Di mana berdasarkan balasan-balasan yang diterima ini, seorang karyawan akan mempertimbangkan, ya, menilai, mengevaluasi keadilan yang dirasakan dengan cara membandingkan balasan yang diterima atas pengorbanan yang telah dikeluarkan. Jadi output yang diterima dari input yang telah dikeluarkan, apakah itu sama dengan orang lain di tempatnya dia bekerja, atau bahkan dia membandingkannya dengan orang lain yang berada di luar organisasinya. Dari hasil evaluasi balasan inilah, maka akan muncul kepuasan ini. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori keadilan yang diperkenalkan oleh Stacey Adam, di mana di sini untuk memotivasi karyawan, Stacey Adam ini fokus dengan melihat pada sikap keadilan atasan kepada bawahnya atau pemimpin kepada bawahnya. Menurut Adam, keadilan ini merupakan daya penggerak atau motivasi semangat kerja seseorang. Karyawan akan membandingkan rasio antara prestasi dan kompensasi yang diperolehnya dengan karyawan lain. Di mana menurut Adam, orang akan merasa puas atau tidak puas tergantung pada ada atau tidaknya keadilan dalam situasi, khususnya situasi kerja. Komponen utamanya adalah input, hasil, dan keadilan serta ketidakadilan. Input itu diantaranya adalah pendidikan, pengalaman, cakapan, jumlah tugas, dan peralatan. Di mana input ini merupakan faktor yang sangat bernilai bagi karyawan yang dianggap mendukung dalam bekerja. Sedangkan output adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seorang karyawan yang diperoleh dari pekerjaannya. Di antaranya seperti upah atau gaji, keuntungan sampingan, mungkin insentif, lembur, simbol, status, penghargaan, dan kesempatan untuk berhasil atau aktualisasi diri. Kemudian karyawan setelah mengeluarkan input ini, maka akan mengevaluasi outputnya untuk mendapatkan atau mengetahui apakah dia diperlakukan adil atau tidak adil di dalam organisasi itu, yaitu dengan membandingkan apa yang diperoleh dengan orang lain. Jika hasil yang diterima tidak sebanding dengan orang lain, berarti tidak adil. Dan jika hasil yang diterima sama dengan orang lain, berarti adil. Berdasarkan keadilan inilah, maka motivasi akan muncul. Yang keempat adalah teori penetapan tujuan atau penentuan tujuan yang disampaikan oleh Edwin Locke. Teori ini mengasumsikan manusia sebagai individu yang berpikir, thinking individual, dan berusaha mencapai tujuan-tujuan tertentu. Teori ini memfokuskan pada proses penetapan tujuan itu sendiri. Menurut Locke,
berpendapat bahwa kecenderungan manusia untuk menetapkan dan berusaha mencapai suatu tujuan akan terjadi jika manusia memahami dan menerima tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini adalah tujuan organisasi. Jika karyawan tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, maka dia tidak akan mau atau tidak akan termotivasi bekerja mencapai tujuan itu. Jika tujuan cukup spesifik dan menantang, tujuan dapat menjadi faktor pemotivasi yang efektif. Motivasi semakin meningkat apabila individu dilibatkan di dalam penentuan tujuan. Umpan balik yang akurat dan cepat sangat bermanfaat untuk mendorong motivasi kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Ini teori penetapan tujuan, sehingga fokusnya adalah pada tujuan seorang karyawan. Kemudian yang terakhir tentang teori reinforcement. Teori ini menjelaskan peranan balasan di dalam membentuk perilaku karyawan. Jika suatu perilaku diberi balasan yang menyenangkan dalam bentuk rewarding, maka perilaku tersebut akan diulangi lagi di masa yang akan datang. Jika suatu perilaku diberi hukuman atau balasan yang tidak menyenangkan, yang kita kenal dengan istilah punishment, maka perilaku tersebut tidak akan diulangi lagi di masa yang akan mendatang. Berdasarkan teori ini, maka dikatakan bahwa hubungan sebab akibat dari perilaku dengan pemberian kompensasi ini ada dua. Yang pertama kita sebut dengan positive reinforcement, yaitu bertambahnya frekuensi perilaku bila pengukuh positif diterapkan secara bersyarat. Yang kedua adalah negative reinforcement, yaitu bertambahnya frekuensi perilaku bila pengukuhan negatif dihilangkan bersyarat. Nah, proses reinforcement itu sendiri akan berjalan seperti ini. Ketika seorang karyawan mendapatkan stimulus, yaitu perintah untuk bekerja, maka dia akan melakukan satu respon, memberi respon, yaitu melakukan satu pekerjaan itu. Nah, setelah dia melakukan pekerjaan itu, maka dia akan mendapatkan konsekuensi, di mana konsekuensi ini bisa bersifat menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ketika konsekuensi menyenangkan, maka dia akan mengulangi lagi perbuatan itu di masa yang akan datang. Dan ketika konsekuensinya tidak menyenangkan, maka dia tidak akan mengulangi lagi. Nah, ini jenis perlakuan yang bisa dilakukan di dalam reinforcement ini yang banyak kita jumpai ya di dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di organisasi. Orang menerapkan ini karena banyak efektivitas dari teori ini banyak diperolehnya. Perlakuan yang pertama adalah perlakuan positif, yaitu disebut dengan di mana seorang manajer ingin mendorong kerja keras bawahannya, maka dia dapat memberikan balasan jika mengerjakan tugas dengan baik. Balasan misalnya seperti kenaikan gaji, promosi maupun penghargaan tertulis maupun lisan. Yang kedua adalah avoidance atau penghindaran, di mana seseorang tidak akan melakukan suatu perilaku tertentu karena ingin menghindari konsekuensi yang tidak menyenangkan. Misalnya dia tidak masuk, absen kerja, atau mungkin dia datang terlambat, atau dia tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu, maka dia akan mendapatkan surat peringatan SP. Yang ketiga pemadaman, yaitu untuk memperlemah perilaku dengan jalan mengabaikan. Diharapkan perilaku tersebut akan lemah. Yaitu orang yang sudah banyak melakukan indisipliner, maka ini diharapkan akan dilakukan pemadaman dengan jalan tidak memberikan apa yang menyenangkan bagi dia. Misalnya dipotong gajinya atau dikurangi hak-haknya, sehingga dia akan diharapkan dengan itu maka perilakunya akan padam menjadi lemah. Dan yang terakhir adalah punishment. Yang punishment ini adalah hukuman, yang dengan hukuman maka konsekuensi negatif yang tidak menyenangkan dilakukan dan perilaku tertentu diharapkan tidak dilakukan lagi.
Miskorsing, ya pangkatnya diturunkan, dipindah ke tempat yang tidak menyenangkan, dan sebagainya. Ini tentang schedule waktu pemberian perlakuan ya. Pemberian perlakuan ini kalau perlakuan positif bisa intervalnya tetap, misalnya seperti insentif bulanan, ya, insentif mingguan, ya, atau harian. Kemudian ada interval yang variabel, memberikan perlakuan dengan jangka waktu tertentu tanpa melihat frekuensi perilakunya. Ya. Kemudian ada yang rasionya tetap, perlakuan diberikan sesudah frekuensi tertentu yang tetap ya, tanpa melihat waktu, dan rasio yang variabel perlakuan diberikan berdasarkan frekuensi perilaku tertentu secara berubah-ubah. Nah, berdasarkan 3 teori, yaitu teori isi, teori proses, dan teori pengukuhan atau reinforcement tersebut, maka menimbulkan berbagai pertanyaan-pertanyaan. Yang mana teori-teori motivasi yang terbaik yang harus kita gunakan untuk memotivasi yang paling efektif? Maka muncullah pendekatan sistem dalam motivasi ini untuk melihat berbagai teori motivasi yang cukup bervariasi tersebut, sehingga manajer akan bisa memilih menggunakan teori yang mana. Pendekatan sistem ini mencoba menggabungkan teori-teori yang relevan dan kemudian melihat elemen-elemen yang mempengaruhi motivasi dan perilaku manusia. Teori pendekatan sistem dalam motivasi ini disampaikan oleh Porter dan Miles yang menyebutkan bahwa ada 3 variabel utama yang mempengaruhi motivasi di dalam organisasi. Yang pertama adalah individu, yang kedua pekerjaan, dan yang ketiga adalah situasi kerja. Di mana di sini karakteristik individu itu meliputi minat, sikap, situasi kerja, kebutuhan, keamanan, dan prestasi. Kemudian karakteristik pekerjaan, tipe balasan intrinsik, tingkat ekonomi, feedbacknya, maupun tingkat variasi tugas. Dan yang ketiga adalah situasi kerja, meliputi lingkungan kerja dengan teman, pengawas, pimpinan, serta organisasi. Lingkungan organisasi yaitu sistem pengajian dan budaya organisasi. Demikian untuk presentasi hari ini. Silakan apabila ada pertanyaan-pertanyaan untuk disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.